firman Tuhan. Jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 25 Januari 2024. Kitab 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 5. Perikopnya Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Ya, sampai di sini. Ya, ini lanjutan dari sejarah keluarga Daud sebagai bentuk dari apa yang sudah dinubuatkan. Kembali lagi, dampak dari satu dosa yang dilakukannya. Nah, dalam perikop ini, dalam bacaan yang singkat, sebetulnya ini cukup panjang ceritanya, bagaimana anak-anak Daud ini yang laki-laki mencintai yang perempuan. Nah, ini kan jadi, kalau istilah sekarang, incest, ya, perkawinan saudara. Nah, jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini ya dulu sudah ada dari keluarga Daud ini. Nah, tapi apa yang menjadi renungan kita sebetulnya adalah bagaimana dampak dari satu dosa itu terhadap keturunan. Nah, ini sangat luar biasa dan mungkin kadang-kadang kita pikir tidak seimbang gitu ya. Tapi itulah ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkat yang besar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita belajar dari perikop ini, sesuatu yang sangat memalukan. Baik zaman itu, ya tentu zaman sekarang pun seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana riwayat peristiwa ini, tentu ya sesuatu yang sangat tidak baik bagi keluarga Daud, dan itu yang sudah dinubuatkan. Ketika Daud ini melakukan satu kesalahan terhadap istri Uria, yaitu Batseba, dan sebetulnya ketika Daud ini pada masa tuanya pun, ya, pada saat anak-anaknya ini sudah semua dewasa, kalau kita lihat sejarahnya sebetulnya suatu tekanan, ya, tekanan terhadap pikirannya yang luar biasa sebetulnya. Pikirannya yang luar biasa dari apa yang terjadi pada keluarga-keluarganya.
Dan biarlah itu menjadi renungan yang dalam bagi kita, bagaimana dahsyatnya satu dosa berdampak terhadap kehidupan keluarganya. Saya kira itu yang menjadi renungan kita dalam perikop ini, bagaimana kita belajar gitu ya dari apa yang terjadi pada keluarga Daud ini. Walaupun nanti kemudian Daud ya, sebagai orang percaya, pada ending dari kehidupannya tetap mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tetap takut kepada Tuhan ya, tetap takut kepada Tuhan. Marilah kita orang percaya belajar untuk taat dan belajar juga untuk menghindari timbulnya dosa. Ketuahan kalau demikian kata dibata dengan semua kaitan saya berseluruh satu hari. Haleluya. Amin.